Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk sharing file dari PC kita ke dalam PC virtual kita yang berada di dalam mesin virtual. Saya akan memberikan gambarannya seperti ini. Ini PC pribadi kita yang akan menyaring file atau membagikan file ke dalam PC yang ada di dalam mesin virtual. Untuk topologinya cukup sederhana, hanya butuh satu PC pribadi dengan satu PC virtual. Oke, kita langsung saja menuju ke VirtualBox. Kita klik, kita mulai, klik Windows. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah pada sisi menu PC komputer pribadi kita akan masuk ke dalam File Explorer. Kita tekan aja Win E. Kemudian kita cari file mana yang akan kita bagikan kepada PC yang berada di mesin virtual. Contoh kita terlebih dahulu kita akan membuat sebuah file. Kita harus membuat sebuah folder terlebih dahulu untuk bisa kita sharing ke PC yang berada di mesin virtual. Untuk nama bisa sesuka kalian. Kita beri nama data sharing. Setelah kita membuat folder, kita cari file mana yang akan kita share ke komputer yang berada di mesin virtual. Contoh kita Contoh foto ini kita akan bagikan ke PC virtual. Kita copy, kita masukkan ke dalam sebuah folder yang telah kita buat tadi. Kita klik 2 kali, klik kanan, kita klik tombol paste. Oke. Setelah itu kita klik kanan lagi folder yang telah kita buat tadi. Kita masuk ke dalam tab Give Access to, masuk ke Specific People, kemudian klik tanda arah panah ke bawah, pilih Everyone, klik It. Setelah itu klik tanda ke bawah, pilih Read and Write. Setelah itu kita share. Oke, selesai. Maaf, masih belum selesai, ada lagi. Kita close, kemudian kita masuk ke control panel. Kita masuk ke menu System and Security. Kemudian kita masuk ke Windows Defender Firewall. Pastikan firewall dalam keadaan mati. Karena firewall yang ada di sini bisa mempengaruhi koneksivitas antara PC kita dengan PC yang berada di PC virtual. Mungkin efeknya biasanya seperti ini. Pengalaman saya ketika PC kita ngeping ke PC virtual bisa, tapi PC virtual ngeping ke PC pribadi kita tidak bisa. Gitu. Oke, next kita kembali, kemudian kita masuk ke Network and Internet, kemudian kita masuk tab Network and Sharing Center. Setelah itu masuk ke Change Advanced Sharing Setting. Di sini adalah hal yang paling berpengaruh dalam aktivitas
sharing file. Di bagian ini kita aktifkan sharing show anyone with network access. Kita klik on. Nah, di bagian file sharing connection kita pilih enable file sharing for device that use. Oke lah. Kemudian di bagian password protect sharing kita pilih turn off agar saat kita mengakses IP yang berada ketika kita akan mau mengakses file yang berada di dalam PC pribadi kita tidak perlu kita tidak perlu memasukkan sebuah password. Setelah itu klik save change. Oke, selesai. Setelah ini selesai, kita akan masuk ke dalam menu IP. Kita masuk ke setting connection. Perintahnya kita klik WinR. Kita ketik ngpa.cpl. Kita masuk ke adapter VirtualBox. Ingat ya, ke adapter VirtualBox, bukan adapter yang ini ataupun yang ini. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk virtual seperti GNS3. Ini adalah adapter yang digunakan untuk terhubungkan PC kita ke dalam GNS3. Sedangkan ini adapter yang terhubung ke dalam PC kita. Ini adalah adapter fisik kita yang biasanya kita gunakan untuk menghubungkan ke internet. Kita menggunakan yang ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam adapter VirtualBox. Kita klik, kita masuk ke dalam tab properties, kemudian klik menu pada menu ini kita masuk ke Internet Protocol version 4 TCP/IP4. Kita klik 2 kali atau kita klik OK. Kita masuk ini, kita klik 2 kali. Setelah ini bisa kalian sesuaikan ya, sesuai dengan kesukaan kalian lah IP-nya. Dengan catatan satu jaringan dengan IP yang akan kita dengan PC yang akan kita sharing. Misal kita gunakan 30.1 lah, nggak apa-apa. Ini pastikan juga sama. Subnet spaknya kita isi 255.255.0, sedangkan IP kita akan kita isi 192.168.30.1. Yang ini kita bisa gunakan sesuka kita, asal satu jaringan dengan PC yang akan mendapat transfer file atau di sisi klien lah. Kita kemudian klik OK, close. Kemudian kita masuk ke dalam PC virtual. Kita akan besarkan lagi PC virtualnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke sini lebih dalam, kita harus setting ini terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam aplikasi VirtualBox, kemudian kita masuk ini, kita klik dulu, kemudian kita masuk ke pengaturan. Setelah ini kita masuk ke dalam tab jaringan. Nah, kita masuk ke adapter 1 ya. Ini kita harus memilih izinkan semua. Dan yang ini kalau kita untuk koneksi ke dalam koneksinya PC virtual ke PC pribadi kita pilih adapter hanya host. Sedangkan untuk PC virtual ke PC virtual kita menggunakan jaringan internal. Oke, kita pilih adapter hanya host. Ini jangan lupa perizinannya kita izinkan semua. Kabelnya jangan lupa kita centang kabel tersambung. Setelah ini selesai, klik OK. Ini kita berikan dulu, kita besarkan dulu. Oke. Kemudian kita masuk ke
settingan jaringan ncpa.cpl. Kita pilih yang ini, klik properties, klik 2 kali internet protokol. Nah, yang ini ya harus, karena kita tadi menggunakan kelas C, yang harus sama adalah ini 3 digit di depan. Untuk yang ini adalah, ini tidak boleh sama karena ini harus berbeda setiap klien. Ini adalah, karena ini adalah alamat jaringan, sedangkan ini adalah alamat host. Alamat host setiap komputer itu berbeda-beda. Biasanya anak-anak itu ada yang sama, disamain maksudnya. Oke, kalau seperti ini, kemudian kita klik OK, close. Setelah itu kita cek dulu apakah PC pribadi kita dengan PC virtual itu sudah terkoneksi dengan baik. Kita akan masuk ke dalam menu ke dalam program CMD. Kita klik WinR, kita masuk CMD, kemudian kita coba ping ke alamat IP PC pribadi kita. Saya akan mengecek IP saya terlebih dahulu yang ada di PC pribadi kita. Yang ada di PC pribadi. WinR ncpl.cpl. PC pribadi saya adalah 192.168.30.1. Ini adalah IP saya. Oke. Kita ketik 192.168.30.1. Ingat ya, yang kita cek koneksinya adalah yang terhubung sisi lawan kita, maksudnya sisi pihak lain, bukan IP kita sendiri. Ini adalah IP yang berada di PC pribadi. Oke, kita klik enter. Kalau hasilnya seperti ini, repair from, kemudian dilanjutkan dengan keterangan IP seperti ini, itu tandanya konektivitas antara PC yang berada di virtual dan PC kita itu terkoneksi dengan baik. Oke. Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke, kita tekan tombol Win, kemudian R, kita klik /, kita ketikkan IP pribadi kita 192.168.30.1. Ingat ya, ini adalah IP pribadi kita, bukan IP yang berada di posisi PC di posisi PC virtual. Oke. Nah, setelah itu akan otomatis masuk ke dalam Explore, dan ini adalah file yang kita akan masuk ke dalam sini. Dan di dalam folder ini adalah ada file yang tadi kita share dari PC pribadi. Kita akan masuk seperti ini. Kita masuk terlebih dahulu, klik 2 kali, masuk ke Kajur. Sorry. Ini kenapa seperti ini? Karena saya menyimpan file yang saya share adalah di posisinya berada di datasheet. Kalau misal file yang saya share berada di data D selain C, nanti saya akan coba. Kita masuk ke Kajur PC. Nah, kita akan masuk ke folder download, masuk ke data sharing. Ini adalah file yang kita sharing tadi. Kita coba cek di sini. Data sharing. Ini adalah data sharing. File yang kita bagi tadi. File yang kita bagi.
Ini adalah folder data sharing. Oke, saya akan menyontohkan kalau file, sebentar. Oh, sorry. Untuk kali ini mohon maaf, data di saya kan masih belum saya partisi, jadi saya belum bisa memberikan contoh kalau sharingnya dari data belum bisa memberikan contoh kalau file yang akan dibagi berada di local disk lain selain local disk C. Oke, tutorial kali ini sampai di sini. Ini adalah data yang kita bagi tadi. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin mendukung channel ini, saya Satrio Effendi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagi kalian yang menemukan troubleshooting yang kalian alami tentang seputar jaringan, jangan lupa komentar di bawah. Kita di sesi ini, di video ini di channel saya, kita akan membahas tentang troubleshooting yang telah kalian alami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.